Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Muhammad. Ia berkata telah menceritakan pada kami Abdul Razzaq. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dusta perkataan. Jangan kalian melakukan tanajus, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling menyaingi, jangan kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk menjauhi prasangka. Hati-hatilah kalian dari prasangka. Maksud prasangka di sini maksudnya prasangka buruk. Ya, prasangka, sekedar prasangka tanpa ada bukti, tidak ada indikasi yang menguatkan prasangka kita. Sekedar prasangka gitu aja, prasangka buruk. Hati-hati, karena prasangka adalah seburuk-buruk perkataan. Ini menunjukkan prasangka buruk merupakan perbuatan yang tercela kalau tanpa bukti, tanpa qarinah dan semacamnya. Lalu Nabi menyatakan jangan kalian saling tanajus. Tanajus itu artinya kalau mau diterjemahkan saling menipu dalam perdagangan. Tapi maksudnya begini, tanajus itu najas, artinya jual beli. Misalkan ada pedagang, saya ingin supaya orang lain beli dagangan tersebut dengan harga yang tinggi, maka saya datang kepada pedagang tersebut, udah kerjasama dengan pedagang itu. Oh, barangnya bagus nih, barangnya dipuji-puji secara berlebihan, sehingga akhirnya pembeli pun membeli dengan harga tinggi, padahal kualitasnya tidak seperti yang saya ucapkan gitu. Nah, ini kan nipu kan. Dan bisa juga tanajus ini saya datang kepada pedagang lalu langsung menawar dengan harga yang tinggi. Harganya misalkan cuma 10.000, saya tawar 30.000 supaya orang di belakang saya menawar jadi 40.000. Nah, ini menaikkan harga dengan cara menipu pembeli untuk membeli dengan harga yang tinggi dengan cara pas saya tawar barang tersebut dengan harga yang tinggi, sehingga akhirnya orang di belakang menawar lebih tinggi lagi lalu membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Itu namanya tanajus dan itu diharamkan. Lalu Nabi menyatakan jangan kalian saling iri, dan ini sudah kita bahas. Iri artinya kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak suka melihat nikmat ada pada orang lain. Ya, sekedar tidak suka itu namanya iri. Dan jangan kalian saling benci, dan jangan kalian saling menyaingi, bersaing. Tidak boleh bersaing dalam masalah apa? Dunia, bukan dalam masalah akhirat. Adapun dalam masalah akhirat kita hendaknya bersaing, Bapak ya. Wala tadabaru, lalu kata Nabi jangan kalian saling membelakangi. Yang satu menghadap sana, satu menghadap sana, tidak mau berhadapan muka. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya semua perbuatan tadi bisa merusak persaudaraan, maka bersaudaralah kalian. Nah, ini makna hadisnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, terlarangnya prasangka buruk atau dilarangnya kita berburuk sangka kepada saudara kita.
Ya, yaitu prasangka buruk tanpa ada bukti, tanpa ada indikasi. Sekedar prasangka buruk saja, ini tercela, ya. Maksudnya prasangka buruknya juga kepada orang yang asalnya baik. Adapun prasangka buruk kepada orang yang memang asalnya buruk, ini tidak tercela, ya. Ini faedah pertama. Faedah kedua, terlarangnya najash. Najash tadi artinya menawar barang dengan harga tinggi supaya orang lain membelinya dengan harga tinggi. Yang seperti ini termasuk penipuan dan itu diharamkan. Lalu faedah berikutnya, terlarangnya hasad, ya. Hasad merupakan perkara yang terlarang karena Nabi sudah larang, dan itu hasad juga bisa memakan kebaikan kita, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain. Lalu larangan untuk saling membenci sesama muslim. Kalau dilarang saling membenci, berarti yang seharusnya saling mencintai. Lalu berikutnya, terlarangnya bersaing sesama muslim. Bersaing dalam masalah apa? Dunia, persaingan yang tidak sehat, ya. Sikut sana sikut sini, yang ini terlarang. Adapun bersaing dalam masalah akhirat terpuji, Bapak. Contohnya apa? Saingan dalam menempati soft pertama. Ini harus ada persaingan. Bahkan persaingan ini berlaku antara ayah dengan anak. Kalau misalkan ada soft pertama yang kosong satu, antara ayah dan anak jangan saling tunjuk, silakan, enggak, langsung. Misalkan anaknya yang duluan, bapaknya kedua. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, ada seorang anak mundur dari soft supaya bapaknya menepati soft tersebut. Apakah itu termasuk birrul walidain, berbakti pada orang tua? Maka kata Imam Ahmad, perbuatannya tidak membuatku kagum. Dia bisa berbakti selain perbuatan tersebut. Artinya baktinya kepada orang tua jangan ketika ini. Kalau masalah ibadah, bersaing antara ayah dengan anak. Jadi menurut Imam Ahmad itu bukan berbakti namanya, bukan berbuat baik kepada orang tua, ya. Dia bisa berbakti dengan selain perkara tersebut, selain menempati soft pertama. Jadi Bapak-bapak, kalau misalkan masuk kita ada soft yang kosong, jangan saling tunjuk, tapi langsung menempati. Nah, ini persaingan yang dianjurkan dalam Islam. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surgalah hendaknya orang-orang berlomba. Ya, ini kan untuk mendapatkan nikmat surga kita kan menempati soft pertama, maka berlomba-lomba, ya. Tapi berlomba-lomba di sini tidak mesti dorong-dorongan ya, sikut menyikut ya, tapi artinya segera menempati gitu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan saling membelakangi, ya. Membelakangi ini sih baik secara fisik memang nggak mau berhadapan, atau secara maknawi, artinya tidak mau saling ketemu, ya, sesama muslim. Lalu faedah terakhir, seorang muslim seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, ya. Baik beda suku, baik mereka beda tempat tinggal, asal dan semacamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.